Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kita sudah masuk subtema 4. Kita belajar lagi bersama Ustadz ya. Kalau kemarin kita sudah bertemu di subtema 1, ini ketemu lagi di subtema keempat. Subtema 4 judulnya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita masuk ke pembelajaran 1. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan dan dari pembelajaran sebelumnya di subtema 3 kemarin kamu sudah mempelajari perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Sekarang kita belajar tentang tumbuhan. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, ini ada gambar ini. Gambar berbagai macam tumbuhan. Ada kentang, ada singkong, ada pisang, ada bawang merah. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Bacaan ini ada di bukumu halaman 144 dan sampai 145. Lanjut. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah, ini ada contohnya, ada mangga, ada jeruk, dan juga ada semangka. Ini berkembang biak dengan biji. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya ada pisang, ada bambu, dan juga ada cocor bebek. Nah, lanjut lagi ya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Pencangkokan itu apa sih, Ustaz? Oke, Ustaz jelaskan sedikit tentang pencangkokan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Salah satu pohon yang bisa dicangkok adalah pohon mangga. Nah, ini Ustaz ada gambarnya. Ini pertama dipilih bagian ranting yang di bagian persimpangan seperti ini, di ketiak pohon. Kemudian dikupas, dikerok sampai terlihat batang kayunya.
lapisan kayunya yang dalam. Kemudian dibungkus dengan tanah, kemudian diberi plastik. Ini setiap hari harus disiram. Nah, setelah tumbuh akar, nanti kelihatan kalau tumbuh akar, karena ini plastik ya. Kalau tumbuh akar nanti kelihatan. Kalau sudah tumbuh akar, bagian sini dipotong, kemudian baru ditanam. Nah, ini gambar aslinya. Ini contoh pencangkokan pada pohon mangga. Ini bisa plastik bening, bisa ini potongan sak, ini sak bekas karung beras itu loh. Kemudian diikat, setiap hari disiram. Ini biasanya diberi lubang-lubang juga supaya nanti kelihatan kalau sudah keluar akarnya. Oke, lanjut lagi ya. Ayo berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda juga. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Oke, lanjut ya. Nah, ini daun-daunnya, kemudian ditempel. Nanti ada formatnya sendiri. Nah, lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Saat ini kan tidak sekolah. Nah, karena kita belajarnya dari rumah, maka kelompoknya bisa bersama orang tua. Bekerja sama dengan orang tua ya. Yang kedua, diskusikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, jumlah daun yang akan dikumpulkan. Yang ketiga, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Kamu bisa bagi tugas dengan orang tua. Orang tua bisa misalkan 3-3, kamu 3, orang tuamu 3, boleh. Terserah bagaimana mengaturnya. Kemudian yang ketiga, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Kenapa seperti itu? Supaya tidak merusak tanaman. Lanjut. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel bahan yang diperlukan lainnya. Sebaiknya daun kering tadi dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama, biar awet, biar kuat. Kemudian setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nomor, jenis daun, ini ditempeli daunnya, diisolasi supaya kuat. Kemudian diberi keterangan. Nama tanaman, pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Ini yang kedua, cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Contohnya bisa kalian lihat di bukumu di halaman 147. Lanjut lagi ya. Nah, setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Kerajinan mozaik ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bahannya dari daun kering. Jadi bagus ya. Oke, lanjut lagi. Ayo berkreasi. Nah, langkahnya silakan kalian cari daun-daun kering di halaman rumahmu, di depan rumah, minta tetangganya boleh. Yang penting daun-daun yang jatuh, jangan metik daun yang masih nempel di tanaman karena bisa merusak. Yang kedua, kalian sobek-sobek daun yang sudah kalian kumpulkan tadi. Setelah itu kalian tempelkan pada kertas yang sudah ada polanya.
Misalkan di sini contohnya polanya berbentuk bunga. Nah, nanti kalian tempelkan di sini. Nanti jadinya akan bagus seperti yang tadi. Kita lanjut lagi ya. Nah, di bukumu sudah ada ini, halaman 148. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Kalau ini bahannya dari biji, yang tadi dari daun, ini dari biji. Oh, bagus ya. Ini ada jagung, kacang hijau, ada kedelai. Nah, macam-macam. Jadinya bisa seperti ini, warna-warni. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, perhatikan contoh penyelesaiannya berikut ya. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Ini gambarnya. Di sini ada 10, kemudian dipindahkan ke 2 tempat. 1, 1. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Lanjut lagi. Pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Nah, lakukan lagi. Kurangi 1, 1 lagi. Ini tinggal 6. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Di sini 6, di sini sudah ada 2, di sini juga 2. Lanjut lagi. Lakukan terus sampai biji dalam toples ini habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Nah, jadinya seperti ini. Di tempat ini 5, di tempat yang satunya juga 5. 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut ini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, seperti itu. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Contoh ya. Misalnya 52 dibagi 2. Kelas 2 sudah pernah belum ya? Nah, kita menggunakan cara porogapit. Porogapit ya. 52 dibagi 2. Tanda ini, tanda garis lengkung ini menandakan tanda bagi. Ini namanya porogapit. 52 dibagi 2. Oke, kita ambil dulu angka yang depan sebelah kiri yang ada garis merahnya ini ya. 5 dulu dibagi 2. Kita orek-orek dulu di sini. 5 dibagi 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dikurangi lagi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, jawabannya berapa? Nah, 5 dibagi 2. Ini kan masih ada sisa 1. 1 dikurangi 2 sudah nggak bisa lagi. Jadi jawabannya pengurangannya ada 2 kali. Masih sisa 1. Ditulis di sini. Sedangkan di sini kita lupakan sisanya. Kita tulis 2-nya dulu. Nah, kemudian kita turun. 2 kalau turun itu tandanya dikali. 2 dikali 2. Nah, sama dengan 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Kemudian 4-nya ditulis di sini, di bawahnya 5. Setelah selesai seperti ini, dikurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian 2-nya turun, ini 2-nya turun. Nah, jadi 12. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke atas lagi. 12 kalau ke atas dibagi, kalau turun dikali, kalau ke atas dibagi. Dibagi 2.
12 dibagi 2. Kalau ke atas dibagi, kita ore-ore di sini. 12 dibagi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini ada berapa kali nih pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian ditulis di sini lagi 6. Turun lagi sekarang. 6 dikalikan 2. 6 kali 2 berapa? 12. 12 ditulis di sini. Nah, kemudian dikurangi lagi sama dengan 0. Selesai. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan berapa? 26. Itu hasil dari 52 dibagi 2. Kita lanjut lagi. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak yang sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ini angkanya lebih besar ini daripada yang tadi. Oke, dari soal ini kita ambil ternyata yang ditanyakan 126 dibagi 6. Ini kita tidak pakai cara pengurangan tadi. Kita pakai cara kebalikan dari pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, kalau kalian sudah bisa perkalian, insya Allah bisa mengerjakan lebih cepat lagi. Nah, kita masukkan di sini pakai paragraf lagi. 126 dibagi 6 sama dengan berapa? Oke. 1 dibagi 6 bisa enggak? Enggak bisa. Kalau begitu 1 ditambah sebelahnya lagi. Jadi 12. 12 dibagi 6 sama dengan berapa? Dibalik. Berapa kali 6 sama dengan 12? Titik-titik dikali 6 sama dengan 12. Berapa? Ya. 2 dikali 6. Jadi di sini jawabannya 2. Ditulis di sini. Nah, 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Sekarang dikurangi. Seret. 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 1 juga 0. Kemudian 6-nya turun. Seret. Langsung saja 6 dibagi, kalau ke atas tandanya dibagi. 6 dibagi 6. 6 dibagi 6. Oke, ini Ustaz kasih tahu cara ajaib. Kalau bilangan, satu bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, itu sudah pasti sejak dulu kala itu jawabannya berapa? 1. Nah, itu diingat-ingat supaya lebih mudah, tidak perlu mikir. 1000 bagi 1000, 1. 2000 bagi 2000, 1. 6 bagi 6 juga 1. Oke, lanjut ya. 1 dimasukkan di sini. 1 dikali 6 sama dengan 6. Langsung dikurangi. Nah, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sudah habis. Jadi, loh kok 52? Maaf, ini salah ketik ya. Ini 126. 126 dibagi 6 sama dengan 21. Ini salah angkanya ya, maaf ya. Oke. Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21. Ini kesimpulan, kalimat kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di bukumu, halaman 153. Nah, itu masih ada satu soal lagi. Silakan dikerjakan, coba pakai cara yang mana terserah kamu. Yang penting kalian bisa dan cepat menghitungnya. Nah, ternyata sudah sampai sini, selesai. Ini kamu kegiatan ini bersama orang tua ya. Orang tua mengenalkan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan cara perkembangbiakannya. Jadi kalian bisa jalan-jalan keliling halaman rumah, melihat berbagai macam tanaman. Ini nama tumbuhannya apa? Silahkan tanyakan kepada orang tua. Oke, ternyata sudah selesai. Ustadz punya kata-kata, satu kalimat yang
bagus untuk kalian lakukan. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan kamu tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Jadi jangan takut salah, yang penting kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, tidak terasa sudah selesai. Sekian dulu dari Ustadz, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.